Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Yoyo Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Senang sekali rasanya bisa kembali menjumpai teman-teman semua secara online. Jujur aku kangen ya menyapa kalian semua. Kenapa? Karena selama seminggu aku terserang flu batuk. Sampai-sampai aku kesulitan untuk bersuara. Beberapa waktu yang lalu aku pernah mengalami hal yang sama. Dan pada saat itu aku memaksakan diri untuk tetap ngerekod video. Karena aku merasa bahwa suaraku masih bisa keluar dan terdengar. Tapi setelah aku upload videonya ke YouTube, ternyata suaranya terdengar aneh ya. Aku sendiri yang mendengarnya merasa malu. Nah teman-teman, di video yang lalu itu aku upload tentang review rak gantung minimalis. Sebenarnya aku merasa kecewa ya dengan videonya yang sebagian besar itu hilang. Dan kemarin aku membuat lagi rak gantung minimalis yang multifungsi. Untuk modelnya sama dengan yang kemarin, tapi di rak yang baru ini ada sedikit tambahan, yaitu di kedua sisinya aku tambahkan rak yang biasa dipasang di counter HP. Rak di samping ini aku fungsikan untuk mendisplay sikat gigi, alat cukur, batu baterai alkalin, senter, dan yang lainnya. Sementara rak samping yang sebelahnya lagi aku gunakan untuk mendisplay payung-payung. Kali ini aku membuat raknya yang lebih pendek ya, karena memang disesuaikan dengan tempatnya. Kalau yang kemarin aku membuat rak itu panjangnya 1,80 meter, tinggi 165 cm. Sementara yang sekarang aku membuat dengan panjang 150 cm dengan tingginya yang sama, yaitu 165 cm. Di rak kedua ini aku tidak menggunakan pipa besi yang besar ya, karena memang aku tidak menemukannya. Jadi di sini kita menyiasati dengan menggunakan pipa yang kecil dengan cara didouble supaya lebih kuat. Kalau teman-teman mau menggunakan tiang yang besar, itu lebih bagus ya, seperti yang aku gunakan di rak yang kemarin. Nah, mungkin di antara kalian semua ada yang bertanya-tanya kenapa aku memutuskan untuk membuat rak gantung ini. Sebenarnya keinginanku untuk membuat rak gantung ini sudah lama ya. Semenjak ada perubahan jumlah rentengan pada beberapa produk yang biasa aku lipat. Seperti Mami Poko Renteng contohnya. Gak apa-apa aku sebut namanya supaya kalian lebih jelas ya. Jadi dulu itu Mami Poko Renteng isinya cuma 6 dan bentuknya pipih. Jadi sangat mudah untuk dilipat. Nah sekarang isinya itu udah berubah menjadi 10 dan bentuknya juga sedikit kembung. Sehingga aku mengalami kesulitan untuk melipatnya dan menaruhnya di rak-rak pajangan. Selain itu juga ada beberapa produk kopi rentengan yang isinya lebih banyak dari kopi-kopi yang lain. Sebagai contoh ya, kopi Torabika atau kopi ABC atau kopi luwak, gudai, dan yang lainnya itu isinya kan 10. Jadi kalau aku lipat itu mudah ya. Nah, sementara ada produk baru seperti top gula aren, kemudian top cappuccino, itu isinya sangat banyak sehingga aku kesulitan untuk melipatnya. Sehingga aku pikir lebih bagus kalau digantung. Lalu kenapa aku tidak menggantungnya di atas saja? Tinggal pasang pipa, digantung, dan tidak makan biaya. Di sini aku ingin jelaskan ya teman-teman, aku itu tidak pantang untuk menggantung barang daganganku. Hanya aku melihat situasi, kalau memang tempatnya aman dan tidak mengganggu orang untuk lewat, aku sih oke-oke aja ya. Di samping itu, aku juga menghindari menggantung barang yang sekiranya bisa menghalangi cahaya dari lampu yang digantung di atas sehingga ruangan menjadi gelap. Jadi meskipun warung aku itu hanya sebuah warung tradisional yang sederhana, tapi aku ingin ketika calon pembeli itu masuk ke toko aku, mereka merasa nyaman dan leluasa untuk bergerak mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Di samping itu, penggunaan rak minimalis ini juga akan memudahkan calon pembeli dalam memilih dan mengambil barang yang dia inginkan. Bayangkan ketika seseorang yang berbelanja ke toko kita, ketika dia akan mengambil barang yang digantung di atas, dia akan kesulitan untuk memilih dan mengambilnya.
tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menciptakan sebuah kenyamanan itu memang dibutuhkan dana ya teman-teman. Makanya aku menyisihkan sebagian penghasilanku untuk ditabung, dan setelah uangnya kumpul barulah dieksekusi untuk pembuatan rak gantung minimalisnya ya teman-teman. Perlu diingat bahwa kita menciptakan kenyamanan di toko kita itu bukan hanya dinikmati oleh mereka yang mau berbelanja saja, tapi kita pun sebagai pemilik toko akan menikmati kenyamanan di toko kita sendiri. Kalau toko kita sudah nyaman, sudah rapi, bersih, maka kita akan merasa betah meskipun harus seharian berada di toko. Maka dari itu, ketika di toko sedang tidak ada pembeli, kita harus rajin-rajin untuk membereskan barang-barang yang berserakan ataupun membersihkan barang-barang yang sudah dipajang, karena barang-barang yang sudah dipajang itu rentan terkena debu dan kotoran yang menempel. Apalagi untuk toko-toko yang berada di pinggir jalan seperti tokoku ini. Nah, kita kembali ke rak multifungsinya ya teman-teman. Jadi rak ini menggunakan 5 batang pipa besi berukuran 2,5 cm dengan harga 70.000 per batang, jadinya 350.000. Kemudian di sini juga membeli cat besi seharga 35.000. Ditambah ongkos bayar tukang las sebesar 350.000, jumlah keseluruhan 735.000. Saran aku buat teman-teman yang mau membuat rak minimalis seperti yang aku punya ini, sebaiknya untuk tiangnya menggunakan tiang yang ukuran besar. Jadi tiangnya bisa single ya, nggak double seperti yang aku buat terakhir ini. Karena ini mempengaruhi ongkos tukang lasnya ya teman-teman. Makin rumit rak yang kita buat, maka makin besar kita membayar ongkos tukang lasnya. Dan ini adalah penampakan rak yang lama yang aku gunakan untuk mendisplay barang-barang yang pak-pakan juga bok-bokan. Dan di bawahnya juga didisplay mie instan. Dan inilah penampakan rak yang baru dengan segala perubahannya, dengan segala upaya untuk membuat rak ini lebih fungsional, lebih nyaman, lebih praktis, dan lebih mudah untuk kita mendisplay barang ataupun bagi pembeli untuk memilih dan mengambilnya. Selain penataannya lebih rapi, lebih menarik, lebih mudah untuk dicari, sekaligus juga mudah untuk diambil. Lalu apa aja sih yang bisa dipajang di sini? Banyak ya teman-teman yang bisa dipajang di sini itu. Mulai dari kopi rentengan, minuman serbuk, seperti pop es, top es, just juice, tea juice, dan yang lainnya. Kemudian juga ada popok bayi rentengan, pembalut, masako renteng, bahkan sampo pewangi dan yang sejenisnya juga bisa dipajang di sini. Lalu kelebihan lain dari rak ini adalah bentuknya yang ramping, simple, sehingga tidak memakan tempat tapi muat barang banyak. Dan yang paling penting, rak ini bisa dipajang di tengah-tengah ruangan tanpa mengganggu sistem pencahayaan di toko kita, baik itu pencahayaan dari luar ruangan maupun pencahayaan dari lampu yang bergantung di atas plafon. Sehingga meskipun banyak barang yang bergantungan di rak-rak itu, warung kita tetap terlihat terang benderang. Nah, sekian dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.